aja wis. Kita konsultasikan kepada Tuan Septarangga, si ahli yang punya benih ya, resep beresiko sama. Siapa tahu ada resep. Aku yakin Tuan Septarangga mau akan obat-obat sing aneh lah, aneh, menyirap dan lain-lain. Nah nanti aku ngomong konsultasinya bilang seperti ini, Tuan Septarangga ada nggak kira-kira obat yang diminum mati tapi dikasih penawar mau hidup lagi? mungkin itu paling gampangnya loh. Racunnya dikurangin dosisnya. Semisalnya aturan minum 1 liter, tapi ini dikurangin dari 1,5 liter. Kita nggak usah menerka-nerka sesuatu yang belum terjadi. Ya kemungkinan. Yang penting ya, apa ini pastikan dulu kepada Tuan Septarangga baru kita ke sana. Kita malah jelas mas. Nah, kita jelas. Agar urung anak pasti manganan dengan hilupun mas. Septarangga juga kan lagi pikiran loh, maksudnya mau kurang fokus. Nanti kalau ngasih obat, ya resiko di belakang itu berat. Salahnya, mas sekalian ini gimana? mas, ini obat. Oke, permasalahannya Septarangga juga permasalahan cinta. Ini juga permasalahan cinta, mas. Ya Septarangga kan permasalahan cinta dengan Dewi Manuta. Ini permasalahan cinta juga. Ya Allah. Wis lah, wis. Saya ikut jenengan lah. Mau bagaimana coba saya ikutin dulu. Nanti seumpama Tuan Septarangga tidak mengaksesi apa yang saya rencanakan dalam otak, ya wis saya ngalah maksudnya loh. Ya, kita susun rencana apa lagi gitu. Ya, kita coba. Jangan susun, Mas Ade. Ini enggak susun sih. Enggak susun. Hanya menanya. Kamera, Yukun. Iya. Baik teman-teman. Ini ada rencana yang terbesit dalam benak saya, ya. Yang namanya juga rencana bisa berkemungkinan untuk gagal ataupun berhasil. Tapi menurut saya, menurut hati saya, tapi sebelumnya mohon maaf, semoga saja ini adalah rencana yang terbaik berhasil untuk menyatukan mereka yang sedang tidak direstui. Amin. Apa rasanya? Mencintai kok pihak musuh yang sudah pasti tidak dapat restu. Iya, yo. Ya wis lah, ya, coba ya. Panggil Carlita sama Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Septarangga. Kamu betul? Iyalah, aku biasa orang pak. Sebelumnya mohon maaf Tuan Septarangga. Iya. Mungkin saya mengganggu kegiatan Tuan Septarangga. Ada apa? Seperti ini Tuan Septarangga. Untuk kali ini saya mungkin ingin bertukar pikiran dengan Tuan Septarangga mengenai apa yang pernah Tuan Septarangga ceritakan kepada saya mengenai sebuah ramuan. Ramuan, benar sekali. Ramuan mana yang kau maksud? Mungkin saya tidak tahu namanya. Saya akan ceritakan saja titik permasalahannya, sehingga Tuan bisa menilai sendiri ramuan mana yang paling tepat untuk permasalahan ini. Silakan jelaskan. Saya sedang dihadapkan sebuah permasalahan yang sangat pelik, di mana air kesembuhan, air Tirto Mirmoyo yang seharusnya kita dapatkan untuk menyembuhkan banyak makhluk yang tersiksa oleh sihir dari Nenek Parmi, itu ternyata berada di tanah sengketa, di mana tanah sengketa itu sedang dilangsungkan sebuah peperangan untuk menguasai sebuah wilayah kekuasaannya. Ternyata setelah saya masuk lebih dalam lagi,
dan ingin mengetahui titik permasalahan peperangan itu memuncak perihal mengenai sebuah hubungan asmara yang dilaksanakan secara diam-diam antara dua kubu yang berbeda. Saya berpendapat dan saya berpikir bahwasanya permasalahan peperangan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara satu, yaitu menyatukan hubungan yang tidak direstui itu menjadi satu. Dengan adanya hubungan yang tidak direstui itu akan menjadi satu, tentunya mereka tidak akan lagi merebutkan sebuah wilayah kekuasaan, melainkan dijadikan satu dan untuk menjadi luas. Lalu apa hubungannya dengan ramuan yang saya pernah katakan kepadamu? Seperti ini. Pihak dari laki-laki bernama Panji Sumanjaya. Pihak dari perempuan itu dari Luspita Wenda. Karlita udah lebur mas. Ya maafin saya tua. Karlita Wenda. Saya sempat kaget mendengar nama Luspita. Bukan. Karlita Wenda. Karlita. Saya menyimpan banyak sekali nama-nama yang sangat sulit untuk saya ucapkan karena itu nama-nama di luar dari kebiasaan manusia. Budi Asep. Ya. Luar dari RT kita. Dari kejadian itu, saya berpikir Tuan Sabta Raga dengan cara memberikan ramuan terhadap pihak putri Karlita dengan harapan, mohon maaf, mungkin mati suri kalau bahasa bodohnya saya. Atau enggak sakit yang parah. Sakit yang parah. Tapi atas dasar ada penawar yang bisa dilakukan. Contohnya seperti ini Tuan Sabta Raga. Karlita meminum ramuan dari Tuan, tiba-tiba sakit parah atau mungkin bahkan mati suri. Tapi sebelum meminum ramuan itu, Karlita menulis sebuah wasiat terlebih dahulu, di mana wasiat itu berisi perihal saya akan bisa sembuh jika saya paham. Bukan hanya dia. Bukan hanya Panji. Nah, di lain sisi itu kita kasih penawar terhadap si Panji. Nah, ketika rombongan pihak perempuan gelisah atas sakitnya putrinya, otomatis membaca surat wasiat itu. Dengan surat wasiat itu, pihak mereka akan mencarilah si Panji. Dan hanya Panji yang bisa mengobati. Nah, tibalah saatnya Panji untuk mengobati. Akhirnya mereka akan bersatu. Itu harapan kami. Nah, Kalau ternyata ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi, monggo disampaikan saja. Kemungkinan yang terpahit di sini. Iya. Ada. Ramuan itu memang saya pegang sudah dari dahulu. Namanya lupa diri sempurna. Ramuan lupa diri sempurna. Benar. Lupa diri di sini bukan menjadi gila ataupun tidak mengingat apapun, melainkan tidak sadarkan diri. Bahkan seperti yang kau bilang, cenderung seperti orang yang mati suri. Itu ada efek sampingnya atau apa namanya? Jangka waktu lah kasarannya. Ya, takutnya bablas gimana? Misalkan waktu harusnya 1 jam, 2 jam. Kan bablas. Kan ngebas nantinya loh. Terus, Ban, efek dari meminum ramuan yang saya pegang ini, dia akan tertidur seperti mati dalam jangka waktu 1 minggu. Oh, berarti lama. Bukan ada jangka waktunya. Penawarnya ada 1. Berarti obatnya ada 2 saja. Benar. 1 racun yang kau maksud, lupa diri sempurna. Dan yang 1 lagi penawarnya. Mungkin ini bisa digunakan. Saya rasa apabila saya menakarnya dengan dosis yang pas, tidak akan berbahaya bagi sang putri. Masuk sih masuk mas. Kemungkinan paling baik apa, Mbak? Aku lebih baik putrinya mati daripada disembuhkan oleh Panji.
itu kemungkinan paling baru. Tapi aku yakin sekejam-kejamnya seorang orang ayah tidak akan pernah tega melihat seorang putrinya sakit atau mungkin bahkan mati. Menurut saya. Ish,